Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar? Kembali lagi ke Salam Lita. Nah, bedanya Salam Lita sama sebelumnya, biasanya nih cuma suara Lita aja. Sekarang tidak hanya suara tapi juga visual gitu. Jadi saya ngajak teman-teman semuanya biar kita lebih tahu nih siapa sih lagi ngobrol sama siapa juga gitu. Nah, sekarang edisi sangat spesial karena saya bersama Raed. Raed ini bisa dibilang pemuda dari Palestina. Nah, biar tahu lebih banyak lagi kita langsung ngobrol aja ya sama Raed ya. Oke, Raed, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu bagaimana, Lita? Ya pasti sehat, kita ada di sini kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Raed, mungkin Raed bisa ceritakan Raed dari mana, kemudian kesibukannya apa dan sebagainya. Oke, Lita, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raed Muhammad Arada. Saya mahasiswa Universitas Lampung, berasal dari Palestina. Jurusan Teknik Elektro. Udah semester 5, mau semester 6 insya Allah. Ya, jadi kesibukan saya di Indonesia kuliah. Tujuan utama saya di Indonesia adalah kuliah di Universitas Lampung. Itu doang. Tapi sambil kuliah juga kadang-kadang ya jalan-jalan karena saya seorang yang suka travel. Suka beradaptasi dengan masyarakat Indonesia, suka lebih tahu tentang budaya, tentang hal-hal yang keren atau aneh juga di Indonesia. Pokoknya aku alhamdulillah menikmati di Indonesia dan sangat beruntung kalau saya dapat beasiswa di sini. Gitu. Udah berapa tahun Raed di Indonesia? Saya Februari 2019, jadi Februari depan udah mau 3 tahun sekarang. Oke, dan udah lancar bahasa Indonesia ya teman-teman semuanya ya, gitu. Jadi luar biasa banget nih. Jadi teman-teman juga kita ngobrolnya enak nih bahasa Indonesia. Sometimes juga mungkin nggak apa di mix ya. Cuma mixnya bahasa Inggris, aku belum bisa bahasa Arab. Oke, Raed. Jadi pasti banyak teman-teman di sini yang penasaran gitu kan. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pendidikan kan banyak pilihannya gitu kan. Kenapa kok Raed memilih di Indonesia? Jadi kenapa saya milih Indonesia itu benar-benar banyak alasan. Nah, salah satunya bahwa negara Indonesia kebanyakan warga Indonesia beragama Islam. Nah, aku dari negara Palestina yang tidak terlalu jauh kan agamanya. Banyak atau kebanyakan orang Palestina di sana juga beragama Islam. Jadi budaya keagamaan itu tidak terlalu jauh, yang membuat saya insya Allah alhamdulillah nyaman, tidak begitu jauh. Ini satu. Yang kedua, di Palestina atau di negara Arab, Indonesia itu disebut dalam bahasa Arab Juzurun Naim. Juzurun Naim itu artinya pulau-pulau yang indah. Dan alhamdulillah saya ini sudah saksikan bahwa benar-benar ya Indonesia itu luar biasa. Jannatullahi alal ard, surga bumi itu. Bener ya, serius jadi ya? Iya serius benar. Makanya ya beruntunglah alhamdulillah. Apalagi warga Indonesia juga, saya pernah baca di buku tentang kebudayaan Indonesia dan kebiasaan Indonesia, bagaimana karakter orang Indonesia, ramah, sangat ramah, baik hati dan sangat mencintai kita orang Arab, khususnya orang Palestina. Jadi ya alhamdulillah sangat senang saya bisa dapat beasiswa di sini dan tinggal di sini. Oke, kalau ngomongin beasiswa sebenarnya ada pilihan nggak Raed? Misalkan pasti ada beberapa negara ya. Apa Raed mau udah Indonesia aja deh gitu? Aku sebelum kesini aku dipilih 3 negara. Jadi kayak ditawarin di Turki, di Belgium, Belgika, dan Indonesia. Tapi alhamdulillah saya istikharah dan Indonesia yang apa namanya hasil istikharah gitu. Jadi hatinya di ke Indonesia ya? Ke Indonesia alhamdulillah. Oke, nah kalau kita berbicara terkait pendidikan di sini, apakah memang di sana di Palestina ya, karena pasti teman-teman di sini juga penasaran gitu ya, bagaimana sih warga Palestina terutama saat ini merasakan proses pendidikan gitu ya? Apakah memang akses pendidikannya mudah? Apakah karena dengan berbagai macam hal yang memang dirasakan teman-teman Palestina sekarang juga agak susah atau seperti apa? Kalau dari Raed, pendidikan. Jadi pendidikan mirip juga dengan Indonesia kan, itu internasional di mana-mana. Misalkan ada universitas ada, di sana ada, sekolah ada.
SD, SMP, SMA itu sama. 3 tahun, berapa? 6 tahun 6 SD, tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Iya, Ya sama, betul. sama. Di sana juga sama seperti itu. Setelah lulus SMA kita cari universitas, ada yang cari di luar, ada yang dapat beasiswa di luar atau di dalam, ada yang cari sendiri juga di dalam, di Palestina maksud saya. Di jalur Gaza ada, di tepi barat ada, di mana-mana ada universitas di sana dan bagus-bagus semua. Tingkat pendidikan di Palestina mungkin merupakan yang paling bagus di negara Arab. Khususnya di jalur Gaza, Universitas Islam Gaza, Universitas Al-Azhar di Gaza, Universitas Berzet di tepi barat di di kota lupa. Pokoknya banyak universitas di Palestina yang tingkat pendidikannya luar biasa. Dosen-dosen mereka di sana high quality gitu. Iya, high quality. Tapi mungkin yang bikin orang-orang mau cari di luar, pertama pendidikan di sana juga sedikit mahal, agak mahal. Satu, Berapa dolar kira-kira kalau dibandingin compare sama di Indonesia? tergantung jurusan. Misalkan kalau FK Fakultas Kedokteran itu sangat susah. Berapa? Sangat susah. Ratusan juta kalau di compare di sini atau Berapa ya? Satu Satu M? SK apa? Di sini satu SKS bukan atau satu semester hitungnya. Satu semester. Satu semester. Di sana satu SKS berapa ya? 70 dinar Jordania, jadi mungkin $100, jadi 1,5 juta untuk satu SKS. Oh, really? Fakultas Kedokteran. Masya Allah. Iya, Fakultas Kedokteran. Oke. Iya. Kalau yang kayak fakultas biasa, misal ada teknik, terus kemudian Teknik fakultas yang lain. mungkin seperempat dari itu teknik. Oh, oke. Yang paling susah itu Fakultas Kedokteran memang di Palestina sana. Itu yang mahal benar-benar. Jadi pendidikannya luar biasa ada. Jadi bisa katakan seperti di Indonesia ada universitas, sekolah, TK, semuanya available gitu. Oke. Nah, kita kan berbicara tentang jurusan rakyat teknik elektro ya. Dulu S1-nya juga teknik elektro kan? S1. Ya, Sekarang S1. Saya sekarang S1. Sorry, yang D3 dulu. D3 Teknik Mekatronika, mirip. Oh, oke, mirip ya. Campur mesin dan elektro. Ada differences nggak cara pengajaran di sana sama di sini? Cuman bahasa kan di sana Bahasa aja. saya belajar dalam bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Indonesia. Gitu aja. Oke. Nah, tapi di sana juga aku belajar sambil dijelaskan oleh dosen saya di sana pakai bahasa Arab. Karena kita kan negara Palestina itu bahasanya bahasa Arab. Gitu. Tapi kalau di Indonesia saya terpaksa belajar dalam bahasa Indonesia. Dan itu alhamdulillah saya beruntung juga. Kalau misalkan dari dulu saya cuma belajar dalam bahasa Inggris, mungkin saya tidak seperti sekarang bisa bahasa Indonesia. Karena nggak peduli, nggak mau belajar bahasa gitu, ribet gitu kan. Tapi alhamdulillah karena terpaksa harus saya belajar dengan bahasa Indonesia, berarti saya harus belajar bahasa Indonesia dulu. Oke. Gampang nggak bahasa Indonesia belajar? Sangat gampang. Sangat gampang banget. Iya. Gampangan mana sama bahasa Inggris? Iya, Indonesia lah. Oh ya? Indonesia. Oke, Raed. Nah, ternyata kita juga cukup panjang ya ngobrolnya, dan untuk sesi kali ini kita akan switch lagi nanti di sesi selanjutnya pastinya. Sebelum sesi ini selesai, aku ada games buat Raed. Jadi ada 3 pertanyaan. Oke. Jawabannya cuma pilihan aja. Misal aku bilang hitam apa merah, misal Raed bilang merah gitu. Oke. Terus kemudian mie goreng atau Indomie, nanti Raed cepat aja jawabnya. Oke, Jadi nanti setiap sesi kita akan main game kayak gitu ya, karena kita pengen tahu sebenarnya Raed sukanya apa sih gitu ya. Nah, karena sekarang kita banyak berbicara tentang pendidikan, gamesnya tentang banyak pendidikan gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan pertama, pendidikan ya. Bahasa Inggris sama bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Oke. Selanjutnya biologi apa matematika? Biologi. Biologi. Oke. Selanjutnya untuk pendidikan, aku jadi mikir ya. Oke. Selanjutnya S1 apa S2? S1. Oke, nah ini sebenarnya game-game seru-seruan aja sih teman-teman gitu ya. Jadi kan tadi Raed
aku tanyain S1 atau S2, sebenarnya S1 ini sesuai dengan pemikiran aja gitu kan, karena sekarang Raya juga lagi S1 kan. Terus kemudian biologi atau matematika, kaget loh aku pikir Raya akan jawab matematika. Ternyata biologi. Kenapa biologi? Kan orang teknik banget nih, biasanya males banget nih namanya hafalan gitu. Iya nggak, bener nggak? Nggak suka matematika, saya suka. benci sama matematika. Oke, good point. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini Salam Lita, stay tune terus bersama edisi-edisi yang lainnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.